Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini memang sudah malam ya. Tepatnya hari ini hari Minggu, eh, jam 23:03. Tentunya ini udah menjelang dini hari ya. Ya buat teman-teman semua yang mungkin melihat video ini, seperti janji saya di grup Telegram bahwa kemarin saya mengadakan polling tentang konten apa yang ingin saya sampaikan, dan dari hasil polling tersebut, polling terbanyak adalah tahapan lengkap trading forex ala copy FX. Seperti teman-teman ketahui ya, dari hasil polling itu saya berusaha untuk menepati janji, di mana saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman saya tentang ketika awal saya trading. Tahapan apa aja sih yang saya lakukan, persiapan apa aja sih yang saya lakukan. Mungkin video ini akan uh, berpart ya teman-teman, dan nantinya akan saya simpan di deskripsi, di playlist ya, jadi teman-teman bisa melihat itu secara berurutan tanpa terjedah nantinya gitu teman-teman. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, trading itu mudah asal tahu caranya. Ya teman-teman, tahapan apa aja sih ya yang perlu dilakukan ketika seseorang itu ingin trading? Di sini tentunya saja saya menjelaskannya dengan ala COVID FX ya, atau ala saya gitu. Saya nggak bisa cerita ala orang lain karena saya tidak tahu hal itu. Jadi saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan. Bagaimana apa aja yang hal-hal yang saya lakukan ketika saya ingin memulai trading. Yang pertama, yang paling utama menurut saya adalah ini teman-teman, disiplin. Disiplin apa aja? Banyak teman-teman. Disiplin keuangan, disiplin data, dan disiplin waktu. Kenapa sih harus disiplin? Ya mungkin banyak teman-teman yang sudah paham ya, bahwasanya aktivitas forex itu sendiri adalah sebuah bisnis, yang mana bisnis ini ya perlu semuanya, kita perlu modal, kita perlu data, kita perlu waktu untuk mengeksekusinya, dan semuanya terangkum dalam satu kesatuan, yaitu ya ini yang tadi saya bilang, disiplin teman-teman. Tanpa disiplin ya, sehebat apapun deh teknik teman-teman dan sekuat apapun modal teman-teman, itu sama aja sama teman-teman tuh membangun ini loh. Ini yang bahaya nih teman-teman, bisnis kehancuran. Jadi banyak persentase, banyak orang yang mengatakan 90% orang yang terjun di dunia forex itu berakhir dengan kebangkrutan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ini teman-teman, karena hal yang satu ini, yaitu disiplin. Tanpa disiplin, ya ini adalah bisnis kehancuran. Itu kalau menurut pandangan saya teman-teman. Oke, kita akan bahas satu dulu ya. Dalam sesi ini kita akan membahas sesi keuangan. Apa aja sih yang dimaksud dengan disiplin keuangan? Kalau ketika kita bicara masalah disiplin keuangan, maka kita nggak akan jauh bicara tentang manajemen keuangan. Ketika kita bicara lagi masalah manajemen keuangan, maka kita nggak akan jauh bicara tentang modal. Nah pertanyaannya, berapa yang modal yang harus yang ideal untuk trading di forex? Tentunya hal ini sulit dijawab. Kenapa menjadi hal ini menjadi sulit dijawab? Karena kemampuan. Sekali lagi kemampuan. Kemampuan si A dan si B itu sangat berbeda. Kemampuan A mungkin beranggapan bahwasanya 10.000 dolar itu kecil, tapi bagi saya itu besar. Ada yang bilang bagi saya 100 dolar itu cukup, tapi bagi si B 100 dolar itu tidak cukup. Lalu apa barometernya?
Apa yang menjadi tolak ukur sehingga kita bisa mendapatkan nominal berapa modal forex yang ideal? Jawabannya simpel teman-teman. Jawabannya simpel. Jawabannya adalah ini. Teman-teman lihat ya. Ini. Kita nggak akan jauh-jauh bicara soal modal ketika kita tidak tahu berapa kesanggupan kita loss di tiap kali kita trading. Mengapa kok loss itu menjadi barometer untuk kita menentukan modal? Jawabnya simpel teman-teman. Jawabannya adalah ini. Menentukan modal itu kita akan selalu bicara tentang stop loss. Bagi teman-teman ya yang mungkin pemula yang nggak tahu tentang stop loss, ya mungkin teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya tentang apa itu forex dulu deh. Itu kalau ini sudah masuk ke teman-teman, teman-teman sudah mengerti forex, sudah mengerti sistem daya kerja forex. Jadi sini untuk menentukan modal gitu kita harus tahu dulu stop loss kita. Terus yang kedua, berapa entry kita? Stop loss dikali entry itu sama dengan modal, teman-teman. Lah, menentukan entry dan stop loss itu gimana gitu loh. Kalau bicara masalah stop loss, ada 3 barometer yang digunakan untuk para umumnya, para trader. Yang pertama adalah lot. Berapa lot kesanggupan teman-teman untuk loss dalam satu kali entry. Kalau teman-teman nanya saya itu di 10 pips teman-teman, atau sama dengan di, kalau bicara masalah nominal itu di 15 ribuan. Ada orang yang menggunakan persentase, saya sanggup loss 1%, maka kita akan, ketika kita sudah mengatakan 1%, maka ya 1% dikali entry teman-teman. Nominal entry-nya tuh berapa gitu loh yang teman-teman ingin lakukan. Saya bicara tentang pengalaman saya. Di awal saya trading, saya setiap entry itu menggunakan lot itu 0,01. Itu yang saya gunakan, lot terkecil. Terus berapa stop loss saya? Saya di 10 pips ya, atau sama dengan di 15k, 15.000. Terus berapa kali saya entry? Saya entry-nya 1 kali teman-teman. Lalu berapa modalnya yang kita ya harus siapkan? Mudah teman-teman. Teman-teman persiapkan aja 100 kali entry atau 100 kali loss dalam trade, dalam di awal gitu loh. Kalau 100 kali loss maka 100 kali 15.000 atau 100 kali 10 pips. Itu cara menghitungnya. Angka nominalnya berapa? Ya 1.500.000 teman-teman. Jadi teman-teman memerlukan modal 1.500.000. Ini pengalaman saya ya teman-teman, atau sekitar $100 dulu. Dan ketika saya trading awal, saya jujur saya tidak memahami teknik. Karena saya mengenal forex 5 hari, saya hanya mempelajari sistemnya, dan sistem ini yang saya pakai, money management. Saya belum begitu menguasai teknik, apalagi entah itu teknik fundamental, apalagi teknik teknikal. Saya belum menguasai. Jadi saya trading dengan modal $100 itu ya hanya dengan money management, teman-teman. Ini yang selalu saya jaga, dan ini kedisiplinan ini yang saya jaga. Dan selama sebulan itu susah sekali saya untuk MC. Yang ada loss profit, dan dalam waktu sebulan saya bisa profit sekitar $20 teman-teman, dari modal 100.000. Itu artinya berapa? 20% teman-teman. Dan lebih sadis lagi saya, nanti akan cerita ya. Terus kita lanjut ke open posisi dan take profit. Ini juga menjadi bagian penting teman-teman. Banyak para trader pemula itu ya profit semampunya, stop loss loss sekuatnya. Itu yang salah. Ketika teman-teman sudah menentukan stop loss di 10%, di 10 pips, ya udah, setiap open posisi langsung pasang stop loss gitu. Jadi untuk
tahu take profit ya, profit kita ingin profit berapa. Saya dulu menggunakan range 1:2. Ketika saya ketika stop loss saya di 10 pip, maka take profit saya atau profit saya itu di 20 pips atau sekitar 30.000 dolar, 30.000 rupiah. Kalau dirupiahkan ya sekitar 2 dolar lah gitu teman-teman. Terus berapa layer saya ingin open posisi di setiap sesinya. Nah, kalau kita bicara layer, kita kembali lagi teman-teman, bicara modal. Ketika kita punya modal 1,5 juta, ya, sedangkan loss kita sanggupnya 15.000, maka teman-teman tinggal bagi aja berapa open posisi yang teman-teman inginkan. Ketika teman-teman ingin punya peluru ya, ingin bisa entry sebanyak 50 kali, maka teman-teman bisa open posisi 2 layer. Sehingga ketika teman-teman open posisi 2 layer, teman-teman mendapatkan loss, teman-teman akan loss sekitar 30.000. Dan itu kalau 1.500.000 dibagi 30.000, hasilnya ada apa? 50 kali open posisi. Ya masa sih 50 kali berturut-turut teman-teman mau loss? Saya rasa nggak mungkin. Ketika teman-teman bisa benar-benar bisa menjaga money management teman-teman dan bisa konsisten, ya, terus disiplin dengan selalu menggunakan stop loss, selalu ada target profit. Kan banyak teman-teman udah profit, contoh open posisi 0,1, untung baru 10.000, khawatir market membalik, maka di close. Ketika rugi, ya, ketika loss udah sampai 40.000, 50.000, teman-teman tahan terus karena nggak pakai stop loss. Sehingga itu yang berujung kepada apa teman-teman? MC atau margin call. Banyak trader yang mengalami itu. Kalau saya sendiri jujur teman-teman, saya mengharamkan MC. Saya sama sekali benar-benar mengharamkan MC. Ketika saya mengalami MC satu kali pun, saya udah bilang ke diri saya tidak akan lagi trading. Loh, kok sepede itu? Ya karena saya selalu menggunakan stop loss teman-teman. Saya selalu menggunakan stop loss. Nah sekarang kita akan membahas hal-hal apa sih yang mengakibatkan kebangkrutan bagi seorang trader. Nih, kebangkrutan di forex itu terjadi karena tanpa manajemen keuangan dan tidak disiplin. Ini adalah faktor utama. Kalau kita bicara masalah teknik, bicara masalah entry, itu adalah bicara masalah data. Kita nanti akan bahas tentang data di video berikutnya. Hal yang membuat teman-teman MC itu rata-rata para trader itu yang pertama adalah tidak menggunakan stop loss. Terus yang kedua, lotnya tidak wajar. Teman-teman punya modal 1.500.000. Terus teman-teman open posisinya 0,5, 3 layer. Wah, itu kebayang kali kalau teman-teman pasang stop lossnya di 10 pip aja, ya 0,3 itu sama aja 45.000. Kalau teman-teman 2 layer 90.000. Itu artinya apa? Hampir 9% teman-teman sekali loss. Katakanlah teman-teman loss 7 kali ya, atau 9 kali atau 10 kali lah. Udah bisa dipastikan teman-teman itu udah bangkrut. Tapi ketika teman-teman menggunakan lot yang wajar, lot yang sesuai dengan modal teman-teman, yang teman-teman sudah rencanakan dan tulis, contoh 0,01, saya pikir dengan layar 2 layar, teman-teman tuh perlu 50 kali loss berturut-turut baru teman-teman bangkrut. Terus masalah layar berlebih. Banyak ya teman-teman ketika open posisi buy ya, marketnya turun. Wah bagus nih, harganya lebih murah. Buy lagi. Ternyata market turun lagi. Teman-teman berpikiran, wah nih nanti bentar lagi naik. Buy lagi, buy lagi, buy lagi. Ya udah akhirnya apa? Buy. Itu yang terjadi di pemula-pemula. Terus tidak adanya target profit teman-teman. Ini juga menjadi bagian dari hal penyebab teman-teman bangkrut. Jadi teman-teman kalau loss itu ditahan. Contoh loss udah loss 100.000,
mau take profit, mau cut loss nggak sanggup karena mikirnya oh mudah-mudahan nanti naik, mudah-mudahan naik. Ternyata market terus turun dan akhirnya apa? MC teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami ya, sehebat apapun analisa teman-teman, sehebat apapun teknik yang teman-teman kuasai di forex, tanpa adanya manajemen dan kedisiplinan di keuangan akan berakhir ke bangkrutan, dan itu saya bisa pastikan itu akan terjadi. Jadi teman-teman, hal yang pertama ingin saya tekankan di teman adalah disiplin. Ketika teman-teman disiplin terhadap keuangan, ya, walaupun teman-teman belum menguasai teknik secara baik dan benar, ketika teman-teman open posisinya follow the trend aja, saya pikir walaupun teman-teman nggak menguasai teknik, teman-teman akan profit. Karena di bulan kedua teman-teman ya tepatnya di minggu kelima ketika saya trading itu, saya pernah menggunakan koin. Jadi koin 500 itu ya teman-teman, saya tulis buy dan yang satunya saya tulis sell. Dan ketika saya mau open posisi, saya lempar itu koin. Maka di bagian atasnya tertulis apa? Kalau tertulis buy ya udah saya buy. Tapi saya selalu pasang stop loss, teman-teman. Dan teman-teman percaya nggak? Hasilnya selama 100 kali saya open posisi, saya masih profit teman-teman. Saya 62 kali loss ya. 62 kali loss, sisanya itu berarti 38 kali itu profit. Ketika 38 kali kalau dikali 2 itu hasilnya kan sekitar 76 ya, $76. Sedangkan loss saya adalah $62. Berarti saya masih punya keuntungan berapa, teman-teman? Masih punya keuntungan $14, teman-teman. Ini saya pakai koin loh, teman-teman. 62 lossnya, terus profitnya 38 kali. Ini benar-benar pakai koin. Nah, ketika saya mengenal teknik ya, teknik yang saya pakai saat ini ada 3 macam ya teman-teman. Yaitu yang pertama adalah teknik breakout, di mana itu saya gunakan di market ketika market itu sideways. Terus yang satu lagi adalah ketika market itu bergerak atau follow the trend, entah itu market sedang terjadi kenaikan ataupun penurunan. Yang pertama adalah teknik break pullback entry, yang kedua adalah teknik terminal. Tapi yang sering saya gunakan terus terang teman-teman adalah teknik terminal. Ya buat teman-teman yang ingin tahu teknik terminal ya nanti bisa gabung di grup Tele Kopi FX. Di situ saya akan bagikan PDF yang saya tulis sendiri dan yang terjadi di market pada saat saya trading. Begitu teman-teman. Ya mungkin ini dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup simpel dan sederhana. Yang intinya hanyalah disiplin. Terus kita mengerti disiplin tentang keuangan. Terus kita menentukan modal ya teman-teman ya. Terus setelah menentukan modal kita akan menentukan stop loss, berapa lot kita entry, terus berapa kali kita entry, terus berapa modal yang kita siapkan. Terus kita juga akan bicara tentang istilahnya take profitnya. Jadi kalau masalah take profit ya sekali lagi teman-teman, ketika teman-teman lossnya 10 pip, kalau sudah profit 10 pip jangan langsung di close, biarkan itu sampai 20 pip, karena teman-teman meresikokan 10 pip, maka teman-teman harus mendapatkan 20 pip. Itu kalau cara saya trading gitu. Loh nanti kalau market lagi 10 pip nanti berbalik gimana? Ya sampai kena stop loss, itu bukan rezeki teman-teman. Begitu aja, itu bukan rezeki. Dan yakinlah teman-teman, ketika teman-teman sudah menguasai satu teknik dan teknik itu benar-benar dipelajari secara baik dan benar, insya Allah teknik itu nggak akan pernah mengkhianati teman-teman. Ketika teman-teman benar-benar menjaga manajemen teman-teman, menjaga istilahnya psikologi teman-teman, terus tidak barbar open posisinya, terus tidak memaksakan teknik di market yang memang tidak sesuai dengan teman-teman, insya Allah saya berani ngomong
teman-teman akan berakhir dengan profit. Kenapa kok saya yakin itu? Ya karena saya yakin, karena saya pernah menjalankan, pernah berada di fase itu. Begitu teman-teman. Ya mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Kalau teman-teman yang tidak mengerti bisa gabung di grup tele. Nanti kita akan diskusi, kita akan ngobrol, kita akan berbagi bareng-bareng dan kita akan belajar bareng-bareng dan kita akan profit bareng-bareng. Mungkin segitu dulu video dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan hal-hal yang teman-teman tidak mengerti. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trading forex mudah asal tahu caranya. Assalamualaikum.